Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Halo, malam Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir malam hari ini. Ya, saya sapa, ada Pak Najib, ada Pak Erwin, ada Pak Valentino, ya, ya, dan ada Pak Ramsul, Mas Rizky, Mas Agung. Oke, baik. Bapak dan Ibu, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, ya, dan kenikmatan. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali di Bincang Santai Korporasi seri ke-40 tentang membahas tentang Sinyi Glass. Ya, ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu semua, malam hari ini kita acara kita ini adalah persembahan dari SN Consulting, kantor konsultan manajemen yang membantu perusahaan membangun sistem manajemen, ya, baik dari sisi marketing, dari sisi operasional, dari sisi finance, dari aspek legalnya juga, dari sedikit juga dengan tentang aspek pajak dan sebagainya. Nah, kita membantu kawan-kawan bagaimana antara fakta, legal, akuntansi, dan pajak itu semuanya dalam satu bahasa, tidak ada yang eh, ditutupi karena kalau niatnya untuk berkembang ya itu semuanya harus eh, sama karena nanti akan dimasukkan ketika aset itu bertambah maka eh, revenue juga bertambah maka pajaknya pun juga eh, tambah untuk pembayaran pajak. Jadi harus sama semua. Kita arahkan semua klien seperti itu. Dari sisi marketing, kita bantu klien bagaimana step by step dari waktu-waktu ada growth, pertumbuhan sales, kemudian juga dari sisi operasional gitu ya. Kemudian juga dari sisi finance, kita bantu kawan-kawan bagaimana sistem keuangannya diperbarui, diperbagus, penyajian laporan, kita bantu supaya tiap bulan ada laporan finance yang bagus sehingga bisa melihat, manajemen bisa melihat dashboard keuangannya, bagaimana nanti dari dashboard itu bisa diambil kesimpulan dan untuk menentukan langkah-langkah strategik berikutnya untuk perusahaan. Baik, um, malam hari ini temanya tentang perusahaan Singi Gas yang tempo hari itu rencana berinvestasi di Pulau Rempang, Batam sana ya. Yang jadi polemik dikarenakan ada eh, tanah adat yang menurut eh, perkumpulan adat itu sangat melanggar ya dan banyak protes dari kawan-kawan di sana dan mudah-mudahan semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kali ini kita membahas dari sisi perusahaan singinya ya. Sebenarnya perusahaan ini di bidang apa sih kan gitu. Kita kupas hari ini, kita kupas malam ini. Mengapa kok bisa sampai dia itu berinvestasi kurang lebih 137 T ya. Seberapa besar dampaknya, seberapa besar perusahaannya ya. Mengapa kok Sinyi ini
berinvestasi di sana gitu. Dan kita lihat dari sisi perusahaannya. Kemudian mungkin ada benchmark nanti yang disampaikan dari pemateri. Sebenarnya eh, perusahaan yang sejenis ini melakukan seperti itu juga enggak atau bagaimana? Nah, nanti kan kita bahas. Baik, kawan-kawan yang sudah hadir, saya terima kasih ya sudah mengikuti PSK sampai ke 40 ini. Sebelumnya kita membahas tentang perusahaan macam-macam ya, perusahaan ada yang tentang Revlon tempo hari ya, tentang pilotnya Revlon, kemudian juga tentang IPO dari XX1 ya. Mungkin teman-teman yang tempo hari mengikuti IPO-nya XX1 dan juga sekarang sepertinya sudah naik ya harganya ya. Mungkin juga ada RAM juga gitu. Kalau kita lihat saat bincang santai korporasi yang tempo hari itu pembicaraannya ya, itu sebenarnya antara RAM dan XX1 ini kan juga masih ada irisan ya, hampir yang sama ya, tentang industri perfilman. Ternyata si RAM awalnya itu memproduksi film. Nah, ini menuju juga menjadi pemain dari layar tancap, ya, pemain dari bioskop. Nah, kita lihat saja nanti yang mana yang lebih kuat. Kalau RAM itu di kota-kota kedua ya. Gitu. Saya dulu pernah juga itu, saya nyoba di salah satu eh, jaringannya Cineplex itu. Ternyata yang nonton ya sedikit. Dan kalau saya lihat itu masih tinggi penontonnya si XX1 sih. Ya, itu sekilas tentang tempo hari, tentang perfilman dan bioskop. Kemudian juga pernah kita membahas tentang eh, operasi ya, operasi ada Kontera, kemudian juga topik yang kali ini tentang ini sedikit anu ya, sedikit menyentuh ya, bukan menyentuh ya, memang ada politiknya juga. Nah, di kawan-kawan di grup itu banyak yang komentar tentang politik. Kalau bagi kami sudah cukup ya, di kami ini cukup untuk membahas dari sisi perusahaannya saja. Kawan-kawan, pembicaraan yang kaitannya dengan politik di luar sana sudah banyak, nggak usah di grup ya. Di warkop-warkop itu sudah bicarakannya itu semua ya, ya tentang pilpres, tentang singi, macam-macam, tentang rempang ya sudah lah. Ya kita dari sisi eh, korporasinya saja, kita akan lihat, kita akan bedah bagaimana perusahaan ini, dan dari sana bisa kita ambil kesimpulan. Bagaimana kita bisa mengambil eh, hikmah ya, yang nantinya bisa kita gunakan untuk sebagai hasanah kita dalam menjalani bisnis masing-masing untuk membesarkan perusahaan masing-masing. Kami eh, berkomitmen ya, jadi tiap PSK itu memang kami berupaya untuk mengajak kawan-kawan entrepreneur, pengusaha, pebisnis itu, kita ini kan sudah dibesarkan di Indonesia, sudah menikmati kekayaan nenek moyang kita mulai dari kecil sampai sekarang dan mencari uang di sini juga. Maka sudah waktunya kita ini memberikan kontribusi kepada eh, negara ini berupa yaitu tadi kita bantu kawan-kawan entrepreneur untuk eh, bahu membahu ya, untuk supaya bangsa Indonesia ini bisa sangat bersinar di kancah global, terutama perusahaannya ya. Kalau
kita lihat Korea, ada Samsungnya. Amerika banyak sekali. Kemudian eh, Brasil itu juga sudah. Ya, Brasil ada Embrar dan sebagainya. Nah, sekarang waktunya Indonesia. Vietnam itu bahkan ya sudah. Vietnam dia sekarang mobilnya itu ya, apa namanya, Vietnam itu ya. Ya, itu mobilnya sekarang sudah masuk ke Amerika kalau nggak salah. Bayangkan. Nah, saatnya sekarang Indonesia ini kita berkontribusi terhadap perekonomian dunia, terutama perusahaannya, kita bisa masuk ke banyak negara. Bukan, ini bukan sebuah omong kosong ya. Jadi kita ini bukan, Mas, sampai itu ketinggian. Ya, enggak, memang enggak ketinggian. Ini tergantung visi dan misi masing-masing. Dan kami melayani klien juga bukan sekedar, bukan omong kosong ketinggian kamu. Enggak, ya memang ada, ya ada begitu. Perusahaan yang ekspansi, siap-siap berekspansi ke tangga sebelah, ya ada memang. Bukan sekedar omong doang. Makanya kita terus berupaya bagi kawan-kawan untuk menghadirkan, terutama ini mengenai tentang BSK ini, bincang santai korporasi. Kita eh, berikan analisa-analisa terutama kaitannya tentang bisnis. Harapannya timbulah SDM-SDM Indonesia yang eh, baik, bagus ya, untuk nantinya bisa eh, berkontribusi tadi dari perusahaannya yang saat ini masing-masing semua berkontribusi pada perekonomian dunia. Baik, itu dari saya awalannya ya. Em, Bu Asti sudah hadir kah? Oke, Oke, Bu Asti. halo, Bentar, Bu. halo, Suaranya kok jauh ya, Bu? jauh. Suaranya jauh, Bu Asti. Gimana? Halo? Suaranya kurang keras. Oh, kurang keras, bentar. Saya nyaut ke Bu Asti kok suaranya Mas Agung gede banget, Mas. Nyaut aja, Mas. Oke, sip ya. Monggo, Halo? Oke. saya persilakan Bu Asti dimulai. Silakan. Ini soalnya headsetnya baru ini Pak Firman, jadi Waduh, nggak ya itu. nyari. Wah, itu. Biasanya yang baru-baru ini agak di awal agak itu. Monggo silakan. Iya. Jadi, eh, terima kasih sama yang merupakan bahan baku utama ini ya, apa namanya? Pasir ya, pasir kuarsa. Slide-nya sudah Putus-putus, ditampilkan, Kak, putus-putus Bu? suaranya. Putus. Coba diulang lagi share screen-nya.
Oke, saya tadi putus ya ternyata ya. Ya, putus. Bisa diulang lagi, Bu. Bentar ini. Ah, ini sudah terlihat. Jadi, Oke. jadi ini memang di Batam ini ada sumber bahan tambang yaitu pasir silika atau pasir kuarsa itu. Jadi di situ memang strategis sekali seperti itu. Jadi kenapa sini ini kalau kita lihat menilik ke sejarahnya ini dia sudah berdiri tahun 2008. Jadi dia berdiri di Hong Kong. Foundernya namanya Yin Yili. Jadi sampai sekarang ini juga Miss Yili ini mereka masih ini masih berdiri masih menjabat sebagai CEO seperti itu. CEO eh, Sini Glass Holdings Limited ini. Jadi sampai sekarang pun si founder ini masih menjabat sebagai direktur utama. Gitu. Ini Suaranya nggak clear kok ya. Suaranya nggak clear nih. kan jadi usia 5 sudah cukup jelas. Coba di restart, Mbak. Sinyalnya sepertinya kurang Halo. bagus itu. Di-share lagi coba. Cukup jelas ya suaranya ya. Kadang jelas, kadang putus, Bu. Begitu. Nah, ini jadi sudah berdiri tahun 1988 dan memang mereka punya semacam ini apa namanya semacam produk atau core bisnis yaitu manufaktur gas seperti itu. Jadi tahun 1997 ini Cindy ini mereka mendirikan pabrik di Ontario, Kanada dan tahun 2003 ini mendirikan pabrik di Dongguan, China juga. Kemudian tahun 2005 mereka melakukan IPO di Bursa Hong Kong. Kemudian tahun 2006 eh, Cindy ini mendirikan pabrik di Tokyo, Jepang. Seperti itu. Kemudian tahun 2013 mereka mendirikan pabrik di Malaysia dan tahun 2018 itu mereka mendirikan pabrik di Jiangsu, Cina. Jadi di Cina ini ada beberapa pabrik sendiri seperti itu karena mereka mereka kan basisnya mereka di Hong Kong ya. Hong Kong ini daratan Cina, miliknya Cina seperti itu. Kemudian tahun 2019 ada beberapa perusahaan ini nih yang ya, ya salah satunya adalah dari solar seperti itu. Kemudian yang usia 35 tahun jadi kita Suaranya hilang-hilang, Bu. ini memang uh, jelas Pak Firman. Halo. Nah, ini jadi mereka visinya sendiri adalah mereka bervisi menjadi salah satu perusahaan manufaktur gelas ya yang bernilai seperti itu dan mereka bervisi mereka bisa meraih merek kelas dunia. Kemudian misinya sendiri adalah memimpin suatu kehidupan gitu. Dan pabrik sendiri ini ada beberapa
ada beberapa tempat yaitu Hong Kong, Kanada, Jepang, Malaysia, dan RRC. Jadi paling banyak ini kalau kita lihat ini memang ada di RRC seperti itu. Mungkin ada jelas ya Pak Firman ya suaranya ya. Saya jelas sih. Kemudian untuk pemegang saham sendiri ini ada beberapa yaitu kalau kita lihat di sini ini memang Xinyi ini dia sudah ini ya sudah terkorporatisasi ya. Jadi pemegang sahamnya ini sudah terdiri dari ribuan orang dan ini persentasenya memang kecil-kecil seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini direkturnya sendiri ini punya proporsi saham yaitu 18,12% seperti itu. Kemudian beberapa direkturnya sendiri juga memperoleh saham saham perusahaan ini melalui mekanisme MESOP seperti itu atau manajemen employee stock option program seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini proporsi untuk ini untuk karyawan untuk direksinya sendiri ini adalah sampai 61,72% seperti itu. Kemudian sisanya adalah ini perusahaan investasi seperti itu, seperti Vanguard, kemudian Fidelity dan sebagainya. Jadi memang di ini ya beberapa Bentar Mbak Asti, maaf saya potong dulu. Tolong coba di anu Mbak Asti. ini Mbak Asti, dimatikan dulu kameranya coba. Dicoba dulu matikan kameranya saja. Suaranya putus-putus. Ya share screen tapi sementara dimatikan dulu anunya kameranya. halo sudah jelas? Oke, ya lanjut. Nah, jadi ini memang kalau kita menilik pada pemegang sahamnya ya, persentase kecil-kecil itu kita bisa menyimpulkan bahwa memang Sinyi ini dia sudah ada di tangga korporatisasi yang ke-8 seperti itu. Jadi walaupun walaupun ini ya, walaupun apa menguasai pasarnya belum terlalu banyak, tapi mereka memang sudah sangat kencang sekali seperti itu. Ini apa namanya korporatisasinya karena memang pemegang sahamnya ini sudah kecil-kecil sekali persentasenya seperti itu. Kita lihat ini memang beberapa direksi ini dia juga memperoleh persis ini kemudian kalau kita halo tes halo halo tes. Jadi kalau kita menilik pada ini industri manufakturnya persaingan industri kacanya di dunia. Jadi kita bisa lihat di sini ini Xinyi ini dia sebenarnya belum terlalu besar. Jadi kalau yang kita lihat di ini di statistiknya paling besarnya adalah Saint Gobain Prancis seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ini paling besar ini adalah
nilai asetnya adalah 907 triliun seperti itu. Kemudian market cap-nya adalah 477 triliun. Jadi PT Saint-Gobain Prancis ini. Kemudian di sini juga ada PPG Industries dan Kyocera. Jadi Sinyi ini sendiri nggak sebenarnya belum terlalu besar kalau dibandingkan dengan kompetitornya di dunia seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian kalau misalkan lihat di ini di perusahaan yang terbesar di Hong Kong ini juga dari segi market cap-nya ini paling besar nih adalah China Mobile seperti itu. Jadi China Mobile ini sudah saking besarnya dia adalah 2.000 triliun seperti itu. Kemudian ada AIA Group yang terbesar kedua ini adalah 148 triliun seperti itu. Sementara market cap Sindi sendiri ini hanya sekitar 88 triliun rupiah seperti itu. Jadi kita bandingkan di sini jauh sekali ya seperti itu. Ini China Mobile ini market cap-nya loh, ini sendiri sudah 1.478 triliun. Ini Hong Kong dolar, sama-sama Hong Kong dolar. Jadi memang kalau kita lihat ini paling besar ini sebenarnya bukan Sindi di bursa Hong Kong tapi adalah China Mobile seperti itu. Kemudian bagaimana sih dengan ini ya apa namanya neracanya Sinyi itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat di sini neraca Sinyi ini sebenarnya cukup stabil dalam 3 tahun terakhir seperti itu. Nah ini kita lihat di sini antara aset kemudian utang dan ekuitasnya cukup cukup terkendali seperti itu. Kemudian kita lihat sendiri dari segi ini ya laba rugi ini memang ada mereka sendiri mengakui adanya dampak dari pandemi COVID seperti itu. Jadi mereka mengakui tahun 2020 ini ada penurunan pendapatan dan laba gitu. Kenapa? Karena mereka sendiri mengakui bahwa salesnya ini terdampak oleh COVID seperti itu. Kemudian dari segi ini kemudian dari segi angkas ini Sini Glass Holding ini dalam 3 tahun terakhir ini juga mengalami beberapa fluktuasi, yaitu tahun 2022 ini arus kas operasionalnya turun tajam seperti itu. Kenapa? Kemudian tahun 2021-2022 padahal mereka sendiri ada penambahan arus kas investasi yang artinya mereka ada ekspansi yang cukup cukup besar ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini arus kas investasinya ini dia bertambah dari tahun 2020 ke 2022 seperti itu. Padahal dari segi arus kas operasional ini mengalami penurunan seperti itu. Kemudian dari aspek kinerja keuangan, kalau kita lihat di Singi Glass ini untuk utang ini sendiri mereka relatif ini relatif stabil. Kemudian dari segi ini apa namanya profit margin ini mengalami penurunan karena tergerus karena adanya kenaikan ini ya kompetisi dengan kompetitornya dan juga ada pelemahan harga gelas seperti itu. Kemudian dari segi return of equity ini dia mengalami penurunan juga. Kemudian dari segi tingkat pengembalian aset ini juga mengalami penurunan seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini kok dividennya tinggi sekali? Iya, karena investor memang menuntut segitu, menuntut 6,51% ini. Jadi ini bisa jadi ada hubungannya karena ROE-nya turun sementara dividennya besar. Nah, perusahaan kan memang harus membayar dividen ya ke investornya seperti itu. Jadi kalau investor ini menuntut dividen sebesar ini ya, akan menggerus ROE juga seperti itu atau menggerus perputaran ini tingkat tingkat pengembalian ekuitas seperti itu. Nah, jadi kalau mungkin ada yang belum pernah ke Batam, jadi kalau kita lihat sendiri di mana sih Rempang itu. Jadi kalau kita turun ke bandara, karena Batam ini kan kepulauan ya, ada beberapa kepulauan ya. Jadi kalau kita turun di bandara itu sebenarnya posisi Rempang ini sendiri ada di agak jauh seperti itu dari Batam. Jadi di
ada yang namanya jembatan, namanya jembatannya adalah Barelang, jembatan Rempang Galang. Jadi mungkin ibaratnya seperti jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya Madura. Jadi di sini ini ada jembatan hubungnya seperti itu dari Batam, Rempang, kemudian Galang seperti itu. Makanya namanya ini adalah Barelang seperti itu. Dan jembatan ini juga kalau saya pernah lihat itu dia setiap kali apa jam kerja, jam jam pulang kantor ya itu selalu ramai seperti itu karena memang di sini ada orang-orang yang menggunakan kendaraan pribadi untuk menyeberang seperti itu. Nah, kemudian dari ini ya dari berita yang terakhir ini adalah pasti jadi ini ada Indonesia. Apakah apakah investasi sendiri yang lain gitu? Suaranya hilang lagi, Mbak. Ini nah ini dari kita akan ada main adalah dari halo tes tes halo halo. Ya, hilang dan ya, hilang lagi. Nah ini apa? Jadi kalau kita lihat ini di berita ini kalau kita lihat Suaranya nggak sempurna, Mbak Isti. Ya, ya. atau usaha biasa itu. Jadi Ya, bagi kawan-kawan bisa membaca dari materi PDF ya. Ini gangguan, coba diperhatikan di materi PDF-nya, seumpama ada yang ditanyakan. Bentar ini saya Mbak Asti masuk lagi atau keluar ya? Halo, tes. Bagaimana Bu Asti? Mungkin bisa diselesaikan materinya dulu. jadi kalau kita lihat sendiri ini sendiri, bentar.
Ini bisa pakai Nah, dua. jadi Jadi kalau kita lihat ini ini sendiri, sendiri di ini ya apa namanya di permodalan sumber permodalan ini ada ekuitas kemudian utang dan laba ditahan. Jadi kalau kita lihat di sini kas dan setara kas ini adalah 6,2 triliun sementara dia per bulan ini menghabiskan biaya-biaya misalkan biaya gaji, kemudian biaya administrasi, sewa dan lain-lain ini adalah 3,75 triliun seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada laba ditahan ini sebesar 10 triliun. Kemudian ekuitasnya sendiri adalah jika dilakukan right issue sebesar 20% yang seperti ini sudah terlalu besar juga dari market cap ini adalah bisa menghasilkan atau memberikan kontribusi 17 triliun seperti itu. Kemudian jika menerbitkan utang baru hingga DER-nya 100%, maka asumsi ekuitasnya ini bisa ini bertambah sebesar 61 triliun seperti itu. Kemudian kalau kita jumlahkan semua ini sebenarnya untuk pendanaan baru ini jika ditambah antara ekuitas, utang dan laba ditahan ini hanya sebesar 88 triliun. Jadi kalau misalkan istilahnya kita gas ya Pak Firman ya ini bisa sampai inilah 100 triliun lah seperti itu. Tapi kalau kita lihat beritanya ini enggak masih agak kurang ini ya, kurang kurang cocok ya. Karena ini yang mereka perlukan adalah 175 triliun seperti itu. Jadi memang ada sesuatu yang aneh di sini gitu. Jadi antara utang, ekuitas dan laba ditahan ini sebenarnya ya ini tadi 88 triliun atau 100 triliun dan mentok-mentoknya itu bisa bisa diterima seperti itu. Nah, ini pertanyaannya apakah ini sesuai dan layak seperti itu. Gitu. Untuk sini sendiri karena ini juga menempatkan perusahaan ini pada suatu resiko ya. Kalau misalkan investasi ini dilakukan seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa mungkin kita bisa ini ya, bisa bisa apa melihat di ini di beberapa hitungan ini ya, di beberapa kalkulasi ini. Jadi di sini ini sendiri kalau kita lihat mereka sudah punya core bisnis yang cukup lama dan historisnya memang panjang di manufaktur gelas seperti itu. Dan korporatisasinya ini dia berada pada tingkatan paling tinggi yaitu di level ke-8 seperti itu. Kemudian market cap-nya sendiri sudah ada di nilai di angka 88 triliun. Kemudian rasio utangnya terhadap labanya stabil dalam 3 tahun terakhir. Kemudian arus investasi dan arus pendanaan ini juga stabil. Kemudian dalam 3 tahun terakhir, nah ini cuma untuk ini ya arus investasi untuk sales, kemudian penurunan adanya laba, kemudian tingkat pengembalian ekuitas, kemudian tingkat pengembalian aset ini juga turun seperti itu. Jadi mereka sendiri mengakui bahwa adanya dampak dari pandemi seperti itu yang menyebabkan adanya penurunan pendapatan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yang kita bisa simpulkan dari Singgih Glass ini dengan rencana ekspansi di Pulau Rempang Kepri ini akan menyebabkan resiko keuangan tinggi bagi Singgih Glass Holding Limited itu. Kemudian, nah ini jadi kita bisa simpulkan bahwa investasi ini sendiri cukup dipertanyakan seperti itu. Apakah ini memang layak atau tidak seperti itu. Bagi keuangan ini sendiri dan bagi ini ya bagi tujuan investasinya yaitu Indonesia seperti itu. Oke, mungkin terima kasih atas waktunya. Kemudian mungkin saya kembalikan ke Pak Firman. Monggo Pak Firman. Ya, baik, Pak Asti. Eh, bagi kawan-kawan yang tadi mungkin ada yang terlewat bisa dibaca lagi ya dengan materi PDF yang sudah kami berikan. Ya, tadi saya menarik ya tadi pernyataan Bu Asti tadi tentang
sebenarnya investasinya ini itu market cap-nya, sorry, market cap-nya kurang lebih 88 triliun. Tapi kalau seumpama itu mentoknya di angka 100, itu sangat resiko ketika dia menjalankan investasi di angka 175 triliun tadi ya, Bu, ya. Nah, itu gimana ya ngelihatnya, kok apa yang membuat mereka itu sangat sangat apa ya, emosional sekali untuk menjalankan investasi seperti itu? Apa konsorsium atau gimana? Yang pertama itu. Yang kedua, mengapa yang dipilih itu adalah Pulau Rempang? Kok dia ekspansinya kok sampai ke sini? Kenapa nggak di dekat Hongkong sana atau gimana ya? Ya itu. Kemudian apa kalau pemilihan lokasi itu kan biasanya perusahaan memilih lokasi di situ, mungkin bisa jadi di situ ada pusat bahan baku. Nah, apakah di sekitar situ memang benar itu banyak pasir kuarsa yang jadi bahan dasarnya kaca tadi atau bagaimana? Terus kemudian eh, dengan tadi nomor satu tadi perusahaan mana tadi ya yang di itu ya? Nah, itu mereka ekspansinya sampai sebegitunya itu, pengelolaan keuangannya apa ibaratnya mampu nggak begitu loh? Maksudnya seperti Nun sewu, anak saya dikasih uang yang banyak gitu kan, yo bingung mau mau menggunakannya kan juga bahaya gitu loh. Gimana menurut Bu Asti? Jadi terima kasih Pak Herman. Jadi kalau kita lihat ya sendiri itu, eh, ini kalau kita lihat mungkin kita bisa ambil benchmark ya, atau mungkin perbandingan dengan perusahaan seperti perusahaan karya itu ya Pak Firman. Itu kan ada beberapa yang hutangnya itu sampai di atas 100 triliun ya, ada 100%, sorry, hutangnya di atas 100%. Jadi bisa dilihat bahwa dari itu sendiri bisa mencapai 600% seperti itu. Jadi kalau kita di sini dilihat, ini kan masih ini ya, masih ajarnya masih cukup stabil ya, masih di bawah 1% ya. Jadi antara ekuitasnya ini masih 0,6 kalinya ekuitas lah. Jadi kalau kita lihat ada beberapa BUMN yang dia sampai 600 kali, 6 kali atau 600% seperti itu. Atau mungkin ada yang malah sampai 700% seperti itu. Nah itu kalau sudah seperti itu memang sangat membahayakan sekali bagi perusahaan seperti itu, karena ada potensi gagal seperti gagal bayar seperti ini. Jadi yang namanya hutang itu kan memang dia ada ini ada batasan seperti ini. Jadi kemudian kalau eh, kemudian yang lainnya adalah kenapa kok Pulau Rempang? Jadi memang di sini ini kalau di Rempang ini dia ada ini Pak, yang ada sumbernya yang bisa dipakai untuk ini bahan kaca seperti itu. Dan memang ini kan memang dekat sekali dengan Batam ya. Jadi kalau di sini ini sumbernya kuarsa itu memang ini rata-rata yang namanya di Kalimantan itu gitu. Di Kalimantan, dan memang yang namanya orang itu kan pasti akan cari di tempat lain seperti itu. Misalkan mungkin ada di Tanjung Uban yang di hutan tetangga-tetangganya sini. Kemudian di Bintan ini kan memang sudah ada industri juga. Kemudian di Batam ini juga sudah banyak industri. Kemudian di Jalang ini sudah banyak industri juga. Jadi memang yang namanya pabrik itu kalau pengen murah ya dia harus dekat dekat dengan ini, dekat dengan sumber bahan baku seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir mungkin untuk perusahaan yang sudah gede banget seperti ini gimana uang. Jadi memang kita ya yang kita harus cek itu adalah mereka punya semacam strategi plan atau tidak seperti itu, atau punya semacam roadmap atau tidak seperti itu. Untuk apa namanya, untuk dana ini mau digunakan untuk apa seperti itu. Jadi memang pertanyaan dari ekspansi dari investasi atau investor itu kan biasanya seperti itu ya. Jadi mau dipakai untuk apa gitu, dana sebesar ini gitu, yang apa namanya, yang sesuai dengan target kebutuhan seperti ini. Gitu. Monggo yang lain mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau didiskusikan, Ya, monggo.
Oke, baik. Ya, silakan yang lainnya eh, yang ingin bertanya tentang kaitannya dengan ini, saya persilakan. Saya bertanya boleh, Pak? Ya, woi Pak Valen, silakan. Ya, begini, Pak. Sebenarnya kita memang tidak bisa meninjau dari uh, adanya investasi 175 triliun itu. Karena ini kan kalau tidak salah investasinya 80 tahun ini. Jadi kemungkinan besar 175 tahun itu adalah dicicil-cicil, tidak langsung brok keluar 175 triliun itu. Memang selama 80 tahun itu mereka akan berinvestasi 350 triliun. Menurut berita saya dengar dari berita ya. Tapi memang di situ katanya ada 12 perusahaan yang berinvestasi. Apakah ada kemungkinan dari dua perusahaan ini adalah konsorsium mereka itu mungkin perlu diselidiki lagi begitu. Itu saja informasinya, Pak. Terima kasih. Ya Pak Valen, makanya tadi saya tanya ke Bu Asti, apakah ini sebuah konsorsium mungkin begitu ya. Jadi tadi Pak Valen menyebutkan ada informasi ada 12 perusahaan itu yang berniat untuk investasi ke sana ya barangkali ini masuk ke dalam konsorsiumnya si Shinji ini sehingga nilainya itu sangat besar sekali itu ya mungkin seperti itu. Bu Asti bagaimana pendapatnya? Silakan. Iya, Halo. jadi kalau iya, jadi kalau ini apa namanya 80 80 tahun ya Pak ya. Ini kan biasanya ini ya ada semacam roadmap ya seperti itu ya. Nah ini yang mungkin jadi pertanyaannya adalah duitnya itu dari mana gitu? Apakah dengan kondisi SIM yang seperti itu jadi memang mungkin kalau untuk yang kompetitornya ini kalau kita lihat ini di sini ada SIM Cobain ini ya yang paling paling besar ini ya ke dunia ini ya. Jadi dia punya aset sebesar 907 triliun seperti itu. Nah ini bisa masuk akal seperti itu. Dia menggelontorkan investasi 175 triliun seperti itu. Nah ini yang jadi masalah, yang pertanyaan ini adalah duitnya ini apakah ada seperti itu di sini ini seperti itu. Gitu. Kalau misalkan 80 tahun itu kan berarti ada ini ya, ada skema ya seperti itu. Skema apakah saya kurang tahu juga ini apakah pembayarannya itu seperti dicicil seperti itu seperti kita apa namanya nyicil rumah seperti itu atau nyicil properti seperti itu atau ataukah memang pembayarannya di depan seperti ini. Nah ini yang jadi pertanyaan itu kan seperti itu gitu. Dengan kondisi sini yang uangnya cuma segitu gitu. Gitu karena kalau kita memang kalau misalnya kita punya uang uang kas ya uang kas 10 triliun kayak gitu nggak mungkin kan semuanya dipakai kayak gitu untuk investasi seperti itu jadi pasti ada sisanya untuk ini untuk manajemen resiko apa untuk mungkin biaya tak terduga untuk bayar apa seperti itu gitu. Jadi memang yang menjadi pertanyaan ini apakah apakah dari segi keuangan sini ini memang apa namanya layak atau memadai untuk itu seperti itu. Gitu. Makanya di sini kita apa menginformasikan adanya benchmark. Benchmark itu artinya ada perusahaan lain yang lebih besar dari sini seperti itu. Misalkan seperti China Mobile yang memang marketnya besar. Kemudian ada apa Saint-Gobain. Jadi kalau Saint-Gobain ini kalau nggak salah ini ada di Surabaya juga ini punya pabrik di rumput industri seperti itu. Gitu. Dan sini ini sebenarnya juga sudah ekspansi di Jawa Timur juga Pak Firman. Dia ada pabrik di ini di Gresik seperti itu di IEP itu seperti itu. Saint Nah, memang Gobain nggak ini terlalu ya. besar. Iya, nggak sini ini Yang mana? sini Oh, Sinyi. sini sini ini ada di Gresik. Kalau Saint Gobain ini ada di rumput industri ini dia Iya, pabriknya ini. betul. Singli itu ada pabrik di Gresik, tapi tidak apa? Tidak berjalan dengan baik sampai saat ini. Iya,
Apakah itu mau direlokasi ke Rempang? Nah, itu yang perlu dibahas oleh pemerintah kita. Karena yang di Gresik itu tidak berjalan, tanggung. Ya, 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 ya. Oke, oke. Jadi mungkin dia relokasi kali ini ke apa? Ke Rempang ini. Mm, mm. Ya, baik, Pak Valen. Oke. Eh, ya, pasti kalau kita lihat secara global ya, sini ini masuk ke urutan keberapa ya perusahaan manufaktur kaca di dunia ya. Ini kalau kita lihat kok nggak ada namanya Sinyi di sini. Gopen, Industri PPG, Kyocera, Jepang. Tidak Bukan aku termasuk tidak termasuk 10 besar dia. ya, masih 10 besar. Tapi berani dia ya ngambil investasi di sana ya, luar biasa ini. Itu mungkin Pak Valen itu perlu menyelidiki dari sisi hukum. Tahun 2004 di situ sudah dapat izin itu dari anak perusahaannya Tommy Winata 2004. Hmm, oh gitu. Itu pun tidak berjalan dengan baik. Apakah mungkin sumber dayanya itu mau diambil dari bareng-barengan sama Tommy? Nggak jelas juga. Tapi tahun 2004 sudah ada izin itu untuk Tommy Winata di situ tidak berfungsi lagi. Oke, oke. Jadi Baik. emang nekat juga nih pemerintah kita nih. Ya, oke. Yang lainnya silakan. Mas Rino mungkin ada tanggapan, Mas Rino, Mas Agung. Oke. Untuk pemegang sahamnya Bu Asti dari sini ini bisa diperlihatkan Bu, pemegang saham. Oh ini ya tadi ya. Oke. Oke. Oh, Vanguard juga masuk sini ya. Vanguard, DFA, Fidelity. Oh, malah kebanyakan anu ya, perusahaan investment ya Bu ya. Iya, jadi kalau memang sudah ada di level ke-8 itu memang seperti ini Pak memang. Jadi memang kecil-kecil ya pemiliknya ya seperti itu. Jadi memang cuma 10%, kemudian mungkin 9%, kemudian 20%, kecil-kecil lah istilahnya. Hmm. Misalnya kan memang ini perusahaan investment, kenapa investasi seperti itu, kenapa seperti itu? Karena memang kan mereka prinsipnya kan ini menyebarkan risiko seperti itu. Iya, ini direkturnya juga punya saham ya Bu, 18% itu. Iya betul. Jadi memang ini Di, kalau kita lihat memang ini sepertinya mereka memang ada semacam ini ya apa namanya macam apa ya mekanisme mesot itu ya Pak. Jadi ada oh, manajemen kepemilikan kepemilikan saham oleh manajemen seperti itu. Mesot Management and Employee Stock Option Program seperti itu. Stock Ownership Program. Nah, ini mereka sebenarnya ada seperti itu. Jadi siapa nih apa namanya karyawan atau pekerja yang tertarik untuk beli saham perusahaan. Nah, ini bisa melalui mekanisme ini seperti itu. hmm, ya, ya, ya. Kembali ke kesimpulan Bu, mungkin bisa diulas lagi kesimpulannya. Berarti ya, Nah, ini jadi kalau kita lihat ini sendiri sini ini dia sebenarnya market cap-nya sudah cukup besar, tapi memang
kompetitornya ini memang belum terlalu besar seperti itu. Jadi kemudian untuk mengenai rasio utang ini relatif stabil seperti itu, dan kemudian ini apa namanya, arus kas investasinya dia bertambah juga, yang artinya dia ada ekspansi ya seperti ini. Nah ini mungkin yang bermasalah ini adalah ini arus kas dari aktivitas operasional seperti itu, karena ada penurunan seperti itu. Jadi kita lihat di sini ini, nah ini arus kas untuk operasionalnya dia kurang apa namanya, kurang stabil seperti itu, karena dari tahun 2021 ke 2022 ini bukannya naik atau stabil, malah turun seperti itu. Jadi memang dari 2021 ke 2022 ini turun tajam seperti itu. Arus kasnya ya turun ya. Seperti itu. Hmm. Kemudian dari segi ini tingkat pengembalian ekuitas ROE dan ROA itu sendiri juga turun seperti itu. Tapi justru untuk penekanan dividen yield-nya sangat tinggi sekali itu. Apa anu ya, apa pemegang saham mintanya ya luar biasa itu. Iya, makanya kan kalau untuk dividen itu kan memang ya pemangsalnya menuntutnya gitu seperti itu Pak. Jadi dengan dividen segitu gede itu berarti harus ada penjualan yang naik juga seperti itu, bukannya malah stabil seperti itu, karena memang kalau kita lihat di sini margin profitnya sendiri juga turun gitu, berarti ada beban yang naik seperti itu, karena kalau penjualannya tetap berarti bebannya itu juga naik gitu, karena profitnya jadi turun ya kan. Seperti itu. Ya, profitnya tahun 2022 19 turun banget. Naik di dividennya, ROA-nya Sementara di turun. sisi lain tuntutan pemegang saham ini naik seperti itu, lebih banyak seperti itu. Nah ini dapatnya di sini gitu. Ya. Jadi anu ya, saling tarik menarik ya. Ketika satu kaki meja ditarik, jangan lupa meja kaki yang lain akan juga ada dampaknya begitu. Gitu. Ya, monggo yang lain silakan. Ada tanggapan atau sekedar menyampaikan info seperti Pak Tino tadi, saya persilakan. Bagi Bapak dan Ibu yang tadi terlewat penjelasannya, bisa dibaca lagi yang materi PDF yang kami berikan ya. Nanti bisa dilanjut di grup WA gitu kalau ada yang ditanyakan. Sepertinya yang di Gresik itu kurang mungkin kapasitasnya, jadi Oke, gimana Mas Reno? enggak sih, malam baru baca-baca di berita ini saya lihat kayaknya emang dia kurang di Gresiknya itu kapasitasnya, jadi mencari lahan lagi di mana di Batam kayak gitu Mas. Jadi di Gresik anu butuh lagi lahan di Batam itu ya. Oke. Ya, jadi kan di tahun 2022 itu dia ini ada investasi besar ke Gresik gitu. Nah, tapi kebutuhannya itu lebih besar lagi ternyata gitu. Akhirnya dia mencari lahan lagi gitu di Rempang gitu Mas. Oke. Ya, latar belakangnya itu sih. Jadi di situ kan turun tuh apa investasinya kan, ini bukan yang ini, arus kas ya. Kan arus kasnya itu kelihatan tuh dia ekspansif ekspansif kayak gitu. Nah, Arus kasnya tadi turun hmm, karena dia sifatnya ekspansi tadi untuk investasi begitu ya. hmm. Oke. Ya ini pertanyaan dari Pak Rizky. Untuk subsidiari dari sini itu ada nggak ya Bu Asti? Gimana Mbak Asti?
Jadi untuk subsidiary ini sebenarnya banyak banget. Jadi kalau kita lihat tadi itu kan memang ada di ini ya di story-nya di sejarahnya ini memang ada Sindi Solar, kemudian Sindi apa ini Sindi Energi, seperti pabrik silika, Sindi Silikon, seperti itu dan sebagainya. Oh ini. Jadi kalau dibilang subsidiary atau anak perusahaan tuh ya banyak sekali. Karena kalau kita lihat sendiri gelas itu kan macam-macam Pak Firman, ada gelas buat ini ya mungkin lemari, ada buat mungkin ada seperti temper glass untuk HP, mungkin untuk otomotif, kemudian mungkin ada ini apa namanya untuk gelas untuk keperluan lain ya kan macam-macam ya. Seperti ini. Oh, dia 97 juga di Amerika ya, dia ya. 2005 IPO di Bursa Hong Kong. Oke. Sebenarnya juga ekspansif juga ini ya, perusahaan ini ya. Sampai 2020 dia masih produksi pabrik baru. Dan 2021 pendiri joint venture ya. Oh, oke. Ya, 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 ya. Oke. Begitu ya Pak Rizky. Ya, ini sepertinya waktunya sudah selesai ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita sudahi dulu materi malam hari ini. Saya terima kasih sekali Bapak dan Ibu sudah hadir menemani di sini ya. Eh, kita berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Insya Allah BSK ke-41 nanti topiknya apa nanti akan kita beritahu lebih lanjut. Yang pasti kita juga menerima dari masukan dari Bapak dan Ibu semua tentang materi yang ingin dibahas, nah, atau tulisan-tulisan yang ingin dikaji dari sisi eh, apa dari ala SNF ya, bisa nanti bisa japri ke saya atau ke teman-teman admin di grup masing-masing. Kemudian juga kita ada kelas yang nantinya di Jakarta ya insya Allah tanggal 4, 5, 6 Oktober dan Surabaya tanggal 11, 12, 13 Oktober ya. Bagi Bapak dan Ibu yang berminat untuk sebagai peserta di kelas tersebut mungkin nanti bisa kontak ke admin. Saya terima kasih sekali Bapak dan Ibu sudah bergabung di sini. Untuk materi PDF sudah kami berikan dan insya Allah nanti akan kami juga berikan tentang rekaman malam hari ini ya. Bisa di subscribe di YouTube kami SNL Consulting, nanti bisa dicek diketik aja di YouTube SNL Consulting, nanti begitu bisa subscribe di situ. Ada video-video kami dari BSK ya sebelum-sebelumnya bisa dipelajari sebagai nambahan hasanah kita dalam pengetahuan sisi manajemen korporasi untuk bahan kita di menjalani perusahaan masing-masing. Saya terima kasih. Saya mohon maaf ya. Tadi ada eh, kendala jaringan yang membuat koneksinya terputus. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih sekali sudah bergabung. Kita jumpa lagi dalam episode mendatang. Terima kasih Bu Asti, Mas Reno, Mas Agung, semua kawan-kawan SNF yang sudah hadir. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Good night, Pak. Terima kasih Pak Tito. Terima kasih. Yuk. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Firman. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku
jangka